dari kelas 3BD4 akuntansi dengan nomor NIM 2111102425, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kartu bank, payment point, dan letter of credit. Nah, kita masuk ke kartu bank. Kartu bank yaitu kartu plastik yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan seperti bank yang memungkinkan pemegangnya mudah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Nah, di sini terdapat beberapa tujuan, fungsi, jenis, dan mekanisme yang akan dijabarkan pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan dari kartu bank yaitu memudahkan nasabah atau pemilik rekening untuk mengakses dan pengelolaan dana di rekening banknya. Yang kedua, membantu dalam transaksi pembayaran baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi. Nah, fungsi dari kartu bank ada beberapa. Yang pertama, pembayaran uang tunai dari mesin ATM. Yang kedua, pembayaran belanja secara elektronik di berbagai tempat seperti toko, restoran, dan online. Yang ketiga, transfer dana antar rekening. Yang keempat, mendapatkan laporan rekening dan histori transaksi. Yang terakhir yaitu keamanan dalam penyimpanan dana. Nah, jenis-jenis dari kartu bank ada 5. Yang pertama yaitu kartu debit, yang mana digunakan untuk melakukan pembayaran dan penarikan uang dari rekening tabungan atau giro. Yang kedua, kartu kredit, itu memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembelian dengan pinjaman sementara dari bank. Yang ketiga yaitu kartu prabayar, yang mana kartu dengan saldo terdahulu yang harus diisi ulang sebelum digunakan. Yang keempat, kartu ATM, biasanya hanya digunakan untuk penarikan uang tunai dari mesin ATM. Yang terakhir yaitu kartu prepaid gift, yaitu kartu yang dapat diisi dengan nilai tertentu dan digunakan untuk hadiah atau pembelian di toko tertentu. Selanjutnya yaitu mekanisme penggunaan kartu bank. Yang pertama yaitu pemegang kartu memasukkan kartu dengan PIN atau Personal Identification Number ke mesin pembayaran ATM. Yang kedua yaitu kartu bank diotorisasi oleh bank untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, transaksi dicatat dan dana dipindahkan sesuai instruksi. Dan yang terakhir yaitu pemegang kartu dapat memantau transaksi melalui rekening bank atau laporan bulanan. Selanjutnya, materi mengenai payment point. Nah, payment point adalah tempat atau sistem yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau pelunasan berbagai jenis tagihan seperti tagihan listrik, air, telepon, pajak, asuransi, dan sebagainya. Payment point ini biasanya dikelola oleh berbagai instansi termasuk bank, kantor pos, agen pembayaran, dan penyedia jasa pembayaran lainnya. Tujuan dari payment point adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihan mereka. Nah, di sini terdapat beberapa tujuan khususnya. Yang pertama yaitu mempermudah pembayaran. Payment point memungkinkan individu dan perusahaan untuk membayar tagihan mereka tanpa harus pergi langsung ke kantor layanan atau agen penerima. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas, yaitu payment point tersebar secara luas sehingga memungkinkan orang-orang untuk membayar tagihan mereka di lokasi yang nyaman dan dekat dengan tempat tinggal atau bisnis mereka. Yang ketiga, mengurangi waktu dan biaya. Dengan menggunakan payment point, pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk pergi ke lokasi fisik untuk pembayaran. Yang keempat, mengurangi keterlambatan pembayaran. Payment point dapat membantu mencegah keterlambatan pembayaran tagihan dengan memberikan akses yang lebih mudah, sehingga orang lebih cenderung membayar tepat pada waktunya. Yang terakhir, memfasilitasi pembayaran digital. Banyak payment point modern juga mendukung pembayaran digital melalui pembayaran berbagai saluran seperti internet dan aplikasi seluler, memungkinkan pelanggan untuk membayar dengan online. Dengan adanya payment point ini, individu dan perusahaan memiliki lebih banyak pilihan dalam cara mereka melakukan pembayaran tagihan mereka.
dan ini berkontribusi pada efisiensi, kenyamanan, dan akurasi dalam proses pada pembayaran. Selanjutnya, materi letter of credit. Nah, letter of credit atau sering disebut dengan surat kredit, yaitu instrumen pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional. Ini adalah jaminan pembayaran dari bank pembeli kepada bank penjual yang akan memastikan bahwa penjual akan menerima pembayaran jika memenuhi persyaratan dalam letter of credit. Jenis-jenis dari letter of credit yaitu yang pertama berdasarkan waktu pembayaran. Nah, pada yang berdasarkan waktu pembayaran ini terbagi atas dua, yaitu letter of credit dengan pembayaran tunai, yaitu pembayaran dilakukan segera setelah dokumen-dokumen yang diperlukan diterima dan diverifikasi. Yang kedua yaitu letter of credit dengan pembayaran deferred, yaitu pembayaran dilakukan pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam letter of credit. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan bentuk pembayaran. Di sini juga terdapat atas dua. Yang pertama letter of credit tangguh. Nah, pembayaran dilakukan dalam jumlah tertentu setelah penerimaan dokumen tanpa tanggal jatuh tempo yang jelas. Dan jenis pembagian yang kedua yaitu letter of credit jurnal, yaitu letter of credit yang dapat digunakan berulang kali sehingga batas waktu atau nilai waktu tertentu. Selanjutnya itu dokumen letter of credit. Umumnya mencakup invoice pro forma, yaitu menunjukkan detail barang dan harga. Yang kedua yaitu bill of lading, yaitu mencatat pengiriman barang. Yang terdiri atas tiga, yaitu sertifikat asuransi yang menunjukkan perlindungan asuransi. Selanjutnya itu dokumennya itu invoice dagang, menunjukkan jumlah yang harus dibayarkan, dan yang terakhir dokumen ekspor lainnya, tergantung pada persyaratan letter of credit dan jenis barang. Jadi itu mekanisme dari letter of credit. Yang pertama, permintaan letter of credit, itu pembeli meminta banknya atau bank pembeli untuk membuka letter of credit untuk mendukung pembayaran kepada penjual. Yang kedua, itu pembukaan letter of credit. Bank pembeli mengirim letter of credit kepada bank penjual yang memverifikasi dan memeriksa persyaratan. Yang ketiga, yaitu ekspor barang. Penjual mengirim barang kepada pembeli sesuai dengan persyaratan letter of credit. Yang keempat, yaitu pengumpulan dokumen. Pembayaran kepada dokumen. Pengumpulan dokumen yaitu penjual mengumpulkan dokumen yang diperlukan seperti faktur, bill lading, dan sertifikat asuransi. Yang kelima yaitu presentasi dokumen. Penjual mengirim dokumen-dokumen tersebut kepada bank penjual. Yang keenam, verifikasi dokumen. Bank penjual memeriksa dokumen dan memastikan bahwa semuanya sesuai dengan persyaratan letter of credit. Yang ketujuh, pembayaran. Bank pembeli melakukan pembayaran kepada bank penjual jika dokumen-dokumen memenuhi syarat. Yang kedelapan, penyerahan dokumen. Bank penjual memberikan dokumen kepada pembeli sehingga pembeli dapat mengklaim barang yang dikirimkan oleh penjual. Letter of credit adalah pada intinya, letter of credit adalah instrumen yang umum digunakan dalam perdagangan internasional karena memberikan jaminan keamanan dalam pembayaran bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.